dunia pertunjukan itu adalah satu industri besar yang dipandang hanya dari sisi gegap gempitanya. Iya, Jadi iya, iya. nggak dipikirin safety-nya, nggak dipikirin sustainability-nya. Iya, iya. Jadi kebanyakan aparat yang mengatur itu mikirnya ini bisa kasih uang berapa sih? Iya, Pajaknya gimana sih? Jadi mikirnya sesederhana itu gitu, bahwa ini hanya bisnis. Padahal di dalamnya ada public health, ada social welfare, betul Mas. ada banyak hal gitu. Halo Survivor, kali ini bersama saya Bihram di podcast kesayangan kamu, Podcast Outbreak. Di episode kali ini kita akan kedatangan Felix Das, seorang wartawan musik dan juga orang yang bergiat di industri musik. Kita akan membahas tema taktik industri musik di era new normal. Sekarang bersama saya ini ada Felix Das ya. Ya, Felix Das ini salah satu aktivis di skena musik di Indonesia lah. Dia merangkap penulis, sesekali juga ya bantu-bantu gig ya, dan artis dan lain-lainnya ya. Ya oke, untuk saya langsung aja perkenalan sendiri ya Mas ya. Oke, langsung Mas, tolong perkenalkan dirinya Mas kepada para survivors ini. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh juga boleh. Nama saya Felix Das. Saya aktivis musik, tapi ketika ngomong aktivis musik banyak yang asosiasinya mirip sama aktivis politik. Ya, SJW musik Mas ya. Hah? SJW musik. Nah itu dia kan, padahal sebenarnya aktivis pengertiannya adalah orang yang melakukan banyak aktivitas di dalam satu dunia tertentu. Kenapa pakai termin itu sebenarnya karena kegiatan saya banyak. Saya mulai dari fokus saya di pendokumentasian. Jadi outputnya bisa penulis, bisa bikin gigs, bisa bikin podcast, siaran radio, jadi konsultan buat brand dan macam-macam. Jadi termin aktivis itu menyederhanakan sekian banyak hal yang saya lakukan itu sih sebenarnya. Oke. Ya ngomong-ngomong ini Mas ya, ini kan kita sedang masa pandemi ya. Ini itu seberapa abnormal sih skena musik atau industri musik di Indonesia itu dengan adanya pandemi ini? Oh ya, hancur berantakan, bukan seberapa abnormal lagi. Tapi hancur berantakan. Jadi tahun ini saya punya banyak project personal. Salah satunya saya lagi bikin satu zine gitu, namanya Felix Mencatat Gig 2020. Jadi ini pemikiran kayak 2 tahun terakhir lah. Saya seminggu itu saya bisa datang. Saya tinggal di Jakarta. Seminggu itu saya bisa datang ke 3 sampai 6 pertunjukan musik segala macam ukuran, segala macam skala gitu. Dan menurut saya Jakarta tuh udah segitu ramainya gitu. Saya nggak bisa bilang kota lain karena saya nggak hidup di kota lain. Tapi ketika di Jakarta pertunjukan tuh sebanyak itu gitu. Jadi akhirnya ketika masuk 2020 saya berpikir bahwa ini mesti kayaknya menarik ya untuk nyatet seminggu tuh orang berapa kali sih pergi ke datang ke pertunjukan, terus berapa kali orang nonton band yang dia suka, dan setahun tuh berapa lama. Makanya saya menginisiasi project si Felix Mencatat Gig 2020 itu. Tapi berhenti di tanggal 13 Maret 2020. Saya nonton Girl Gang terakhir di M Block di Uang. Terus habis itu nggak ada pertunjukan sama sekali sampai hari ini. Ini direkam di pertengahan Juni 2020 gitu. Jadi selama 3 bulan dan mungkin akan berbulan-bulan ke depan, ya pertunjukan musik dipaksa untuk berhenti total gitu. Iya. Kalaupun ada alternatifnya mungkin tuh lebih kayak mengisi waktu kali ya buat saya. Kayak yang online itu tetap
apa ya, kalau buat saya sih nggak bisa menggantikan pertunjukan live. Tapi ya seberapa, kalau nanyanya seberapa abnormal ya itu hancur berantakan, bukan abnormal lagi. Ada nggak cerita-cerita Mas, satu atau dua musisi atau mungkin orang-orang belakang layar ya yang maksudnya yang betul-betul brok gitu di masa Brok tuh bangkrut apa? ya hancur? bangkrut. Oh, Bisa, banyak banget. Banyak. Karena pekerjaan harian saya pribadi saya nggak hancur sih, tapi saya cuman rasa khawatirnya makin banyak karena kebetulan saya punya pekerjaan sebagai konsultan gitu yang membuat ya udah lumayan secure lah, tapi banyak orang yang menggantungkan dirinya 100% ke pertunjukan live misalnya, ya nggak bisa kerja kan. Terus ada satu teman Rico, gitarisnya Moka, dia bilang, coba lu tungguin deh Lex, ntar kira-kira bulan Mei, bulan Juni pasti banyak tuh barang-barang gaib beredar. Barang-barang gaib tuh maksudnya orang-orang yang mulai jualin barang ya. Iya. Kalau dalam konteks dia sebagai musisi ya tentu saja alat musik. Kalau dalam konteks saya sebagai penikmat musik bisa jadi kaos band, CD-CD aneh, plat, yang koleksi-koleksi orang tuh mulai dijualin. Dan itu yang terjadi, banyak banget sekarang. Banyak banget. Jadi ya kebayang kalau orang yang paling repot tuh gini, saking sebelum pandemi itu buat musisi yang berbasis di Jakarta tuh banyak banget kisah sukses yang membuat mereka secara sisi finansial pun baik gitu. Akhirnya walaupun ternyata setelah kejadian begini jadi tahu kalau ini nggak sustainable ya. Yang buruk itu adalah udah pekerjaan berhenti masih dikejar cicilan. Iya. Itu bahaya banget orang-orang. Satu hal buruk tentang hidup di Jakarta adalah kamu jadi sangat-sangat konsumtif gitu dan betul. Oh iya, jadi saya punya cerita juga nih Mas. Jadi maaf ya saya potong ya. Jadi nggak apa-apa, ya ini ada cerita nih. Ini kebetulan kan saya dokter gigi Mas ya. Saya praktik sehari-hari saya di sebuah klinik gitu. Nah, suatu hari waktu di masa pandemi kan saya di akhir semingguan terbelakangan ini saya buka klinik lagi kembali. Nah, ada pasien saya tuh. Pasien saya kebetulan klinik saya BPJS dan pasien saya ini salah satu kru kayak kalau nggak salah dia gitar technician salah satu ya band indie yang cukup besar lah di Indonesia. Nah dia mengeluh tuh maksudnya saya ini dok saya ini kesulitan nih bayar gini ya mungkin agak relate ya Mas ya dengan kondisi Mas. Jadi dia cerita juga, dia bilang kalau artisnya mah enak, artisnya bisa apa YouTube jadi vlogger gitu, bisa melalui ads ya, AdSense ya. Sedangkan kru ini gimana Mas nasibnya gitu sih. Ya begitu memang. Yang paling terkena efek tuh ya itu karena kebanyakan adalah pekerja yang dibayar ketika ada event. Iya. Jadi ya kalau eventnya nggak ada ya otomatis nggak ada pekerjaan kan. Iya, jadinya nggak sehat Mas ya, industri juga ya. Ternyata kita tidak sustainable. Ternyata. Sustainable. Jadi itu satu hal yang harus dipertanyakan lagi di masa yang akan datang. Pekerjaan ini ternyata belum sustainable gitu. Oke Mas, ini kan pemerintah sudah menetapkan perma new normal ya, dan ini kan beberapa harian ini sudah buka kafe, tempat-tempat hangout, tempat makan gitu. Apa industri musik juga bakal perlahan-lahan juga baik juga atau gimana Mas? Harusnya balik, tapi memang yang paling menyebalkan kalau buat saya sebagai salah satu debu di dalam semesta bernama Indonesia ini, saya kalau debu ini boleh bersuara ya, saya paling nggak suka dengan cara pemerintah membawa persoalan ini ke arah ketakutan gitu. Jadi kita bahkan sampai hari ini lupa bahwa gimana sih mekanisme teknis
virus itu bisa masuk ke tubuh kita gitu. Kita hanya diperingatkan berulang-ulang, jangan. Jadi basis pemahaman akan persoalannya tuh nggak kuat gitu. Jadi kita hanya dikasih tahu jangan. Ya sudah, tapi kita nggak dikasih pengertian gitu bahwa ini bahayanya bisa gimana. Saya pribadi ada 4 orang perempuan hebat di dalam hidup saya kena COVID. Positif ya Mas? Positif. Satu tante kandung saya, dia tinggal di India, sembuh. Satu ibunya teman baik saya, tinggalnya di Jakarta Selatan, sembuh. 2, ibunya teman saya meninggal. Jadi persoalan ini super dekat sama saya. Jadi ketika ditanya balik lagi ke saya benci banget sama fear yang ditimbulkan gitu. Karena fear itu membuat kita jadi nggak paham sebenarnya apa sih yang mesti dilakuin gitu untuk mencegah dan segala macam. Karena saya percaya, kalau saya tipe orang yang percaya bahwa yang diserang apa sih, imunitas tubuh gitu ya. Imunitas tubuh berarti yang mesti kita tuh punya kontrol loh untuk menciptakan imunitas. Tentu kita akan bisa berdebat panjang tentang nggak semua orang bisa punya kemampuan itu dan segala macam. Ya. Tapi kenyataan bahwa imunitas itu tidak dijadikan paham pertama yang harus dipelihara gitu, buat saya sih lumayan bikin patah hati. Nah, balik lagi ke tadi, karena saya lumayan patah hati, saya juga jadi orang yang sangat hati-hati gitu. Bukan takut ya, tapi hati-hati. Jadi kayak saya masih pergi keluar, tapi keluar itu seperlunya. Saya nggak mau jadi bagian dari massa yang, wah kita kan udah lama nih ditahan segala macam. Ayo kita pergi ke mall lagi, ayo kita pergi makan di luar lagi, ayo kita pergi nonton band lagi. Iya. Saya memilih untuk menahan diri sedikit, membatasi pergerakan, tapi kemudian buat saya musik baliknya bakal lama. Karena berapa hari yang lalu sebelum rekaman ini dibuat, saya ngobrol sama satu teman, dia kerja di salah satu grup retail, grup bar yang lagi oke banget di Jakarta, Biko Group, yang megang Duck Down. Iya. Terus apa lagi, Pau. Lawless. Lawless partnernya dia, tapi mereka nggak, yang kayak gitu-gitulah. Dia bilang secara nyata live music dan DJ itu dilarang gitu untuk saat ini, karena kan pasti akan menimbulkan konsentrasi massa gitu. Iya. Dan iya, ketika pemerintah secara spesifik melarang, ya bisa jadi mereka belum tahu jawabannya gimana gitu, bagaimana cara mengaturnya. Hal yang sama juga dikasih tahu sama teman saya yang ngerjain Raisa di Gelora Bung Karno. Saya juga kebetulan terlibat di situ. Iya. Ketika kita ngobrol, ya pertanyaannya yang ditunggu itu, ini protokolnya apa nih? Kita harus gimana? Karena protokol itu sebenarnya membantu orang-orang untuk bisa, oh ya udah, kan musiknya nggak mungkin diberhentiin gitu. Kebutuhan akan itu kan ada. Sama halnya ketika protokol bioskop apa sih? Protokol restoran apa sih? Restoran udah ketemu ya sekarang ya. Pemerintah Provinsi Jakarta udah kasih aturan bahwa maksimum kapasitas 50%. Iya. Terus kalau indoor gimana, kalau outdoor gimana, udah diatur lah. Tapi kalau pertunjukan ini rasanya belum ketemu ya. Belum masih. Formulasinya gimana? Makanya akan lebih lama sebenarnya. Oke. Apa tidak ada, ini kan sudah masuk masa new normal Mas ya, apa nggak ada maksudnya dari musisi sendiri atau mungkin misalnya beberapa kumpulan-kumpulannya mau menyusun sebuah protap kali ya Mas ya, istilahnya untuk yang bagaimana supaya inovasi-inovasi terkait bagaimana gig ataupun panggung-panggung musik ya
tetap Ya. jalan selama masa normal gitu? Saya sih dengar pemerintah udah mulai ngajak ngomong beberapa lembaga ya. Terakhir tuh kalau nggak salah saya tahu dari Koalisi Seni udah diajak ngobrol sama Kemenparekraf kalau nggak salah untuk membantu merumuskan protapnya gimana. Tapi kan ya bisa aja bikin gig kecil, nggak usah dipublikasiin segala macem, main Ya. teman-teman. Ya kita ini kan gerilyawan ya, emang nggak pernah segitunya diperhatiin sama otoritas gitu. Jadi harusnya DIY. Harusnya sih punya bekal ya. Tapi kalau saya mikirnya lebih ke itu tadi gitu. Kalau saya pribadi saya waspada. Jadi buat saya kita nggak tahu medan laganya seperti apa. Sementara saya juga masih secara reguler mengunjungi orang tua saya yang punya resiko sangat besar. Oke. Jadi ya jaga diri lah sejauh. Tapi itu menarik loh yang Mas tadi sebut bahwa ternyata digital itu nggak bisa banyak membantu Mas ya. Misalnya Spotify ataupun misalnya YouTube gitu, algoritma YouTube apa tidak sekarang membantu? Sekarang balikin aja, Diram nonton YouTube satu video 45 menit emang bisa straight. Iya sih, iya betul. Bisa dibandingkan straight. Konser ya? Enggak sih. Kalau konser kan nggak punya pilihan, pilihannya tinggal pulang atau ngapain gitu. Kalau ini kan karena kita tahu kita punya opsi bahwa oh ya udah ini bisa di pause dulu, ntar mulai lihat lagi. Atau kayak misalnya ada beberapa artis mencoba untuk bikin konser live, baik itu pre-recorded, baik itu beneran live. Buat saya itu masih sangat sedikit sekali yang bisa menerjemahkan rasa. Yang pertama, yang oke banget tuh di Adams bikin session sama Guinness Bir Hitam. Itu rasa keterlibatan ketika kita nonton tuh keluar. Terus Indra Lesmana sama Bujana. Saya ngeliat Hindia juga Mas ya? Hindia dan Hindia nggak konser, tapi Hindia tuh muter video. Oke. Muter video dokumenter. Yang konser tuh Isyana Saraswati ada. Siapa lagi? Kemarin Pee Gaskins kalau nggak salah ada. Yang lainnya tuh lebih Instagram live dan segala macem. Buat saya, gimana ya? Kayak nggak ada gregetnya gitu. Tapi itu personal ya. Bisa jadi orang menemukan pendapat yang beda gitu. Iya. Jadi itu Mas ya, belum bisa tergantikan ya, rasa tetap aja. Kalau buat saya sih belum. Tapi, dan secara misalnya pemasukan untuk band sendiri, manajemen itu jauh ya Mas ya? Jauh banget. Jadi biasanya, saya di beberapa kali kesempatan saya selalu ngomong, kayak kalau orang yang nonton berapa kali sesi saya kayak udah tahu si Felix bakal ngomong ini. Jadi sebelum kita masuk ke persoalan krisis ini, setidaknya ada lebih dari 20 band di Indonesia, artis atau band yang pendapatan kotornya 3 miliar setahun. Oke. Industrinya segede itu. Jadi bayangin aja misalnya satu band bayarannya 40 juta sekali main. Setahun dia main 75 kali aja. Dapat 3 miliar kan? 3 miliar. Iya. Dan itu ada lebih dari 20. Jadi segede itu gitu. Sementara sekarang ketika masuk ke era krisis, ideologi band mulai kelihatan tuh. Ada yang mata duitan. Ada yang ya udah kita kan semuanya lagi krisis nih. Kita perlu kegiatan biar gak gila. Ada tawaran apapun sikat deh. Yang kemarin adalah kemarin deh. Kita mungkin belum bisa balik lagi ke sana, nggak apa-apa. Jadi ketika dunianya runtuh, mentalnya tuh ngebangun. Ayo kita bangun lagi yuk dari puing-puingnya. Itu ada yang mata duitan. Itu mata duitan seperti gimana Mas?
ya misalnya ditawarin nih, kayak Diram nawarin saya gitu, ngobrol Ya. yuk segala macam, tiba-tiba saya keluar quotation gitu. Oke, oke. Quotationnya kayak saya diajak ngobrol sama brand Iya. normal gitu. Jadi buat saya kayak misalnya gini deh, kemarin saya salah satu pekerjaan yang saya jalani, saya ada diajak ngobrol sama satu agensi untuk mereka lagi ngumpulin insight dari pelaku industri untuk mengakali keadaan gimana gitu, ya kan. Jadi buat mereka jualan nih nanti ke brand-brand pasca pandemi apa aja sih yang bisa dilakuin gitu. Saya bilang ya rate saya biasanya sekian, tapi sekarang ya saya harus menghargai setiap tawaran yang ada gitu. Tawaran kamu berapa? Sekian. Oh ya udah, ayo sikat aja. Ya karena emang maksudnya ya ini semua nggak normal gitu. Nggak bisa. Ya saya nggak masalah juga kalau orang bilang wah lu murahan lu segala macam. Ya, cari uang susah kok. Ya realistis Mas ya. Iya jadi nggak realistis itu menurut saya. Tapi ada juga yang kayak nggak usah lah, kita nggak usah. Brandnya kan pasti punya duit atau yang ngajak kita main punya duit. Ya bayar aja, kalau enggak ya kita nggak usah main. Oh ya nggak apa-apa juga. Tapi itu kelihatan gitu dan itu menunjukkan keberagaman yang kita punya sebagai industri musik. Oke. Gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Tapi kalau saya sih segala macam ada tawaran, saya akan sikat. Oke. Oh ya. Oke, jadi menurut Mas dalam waktu dekat ini bakalan, maksudnya untuk berbicara soal bangkitnya kembali musik ini bakal jauh ya? Jauh sih enggak. Kalau saya sih feelingnya mungkin nanti sekitar Oktober kali ya. Udah mulai ketahuan. Jauh. Soalnya protokol sekarang. Jadi musik itu nggak cuma musik lah. Dunia pertunjukan itu adalah satu industri besar yang dipandang hanya dari sisi gegap gempitanya. Jadi nggak dipikirin safety-nya, nggak dipikirin sustainability-nya. Jadi kebanyakan aparat yang mengatur itu mikirnya ini bisa kasih uang berapa sih? Pajaknya gimana sih? Jadi mikirnya sesederhana itu gitu, bahwa ini hanya bisnis. Padahal di dalamnya ada public health, ada social welfare. Betul Mas. Ada banyak hal gitu. Ya, menurut saya sih ya Oktober kali ya, mungkin 3 bulan dari sekarang, 3 bulan 4 bulan gitu baru ketahuan aturannya gimana segala macam. Karena kalau aturan gak jelas juga ujung-ujungnya ntar gerebek lagi, dibubarin lagi. Ntar bisa di bawah tangan, yang penting aman, yang gitu-gitu loh. Jadi nggak oke kalau buat saya. Iya sih Mas, maksudnya ya kami juga ini ya sebagai pengelola podcast ini juga salah orang yang percaya bahwa musik itu bisa bagian dari public health dan itu bisa menyehatkan lah secara nggak langsung ya itu manusia gitu kan. Nah ini kan yang menarik Mas ya. Tadi Mas sebut bahwa industri musik itu sangat jauh ya misal dari konsep-konsep yang lain ya. Nah ini kan ya semisal kedepannya ini bakal ada gig atau misalnya pagelaran panggung musik lah. Nah ini kan panggung musik ini kan ya kami lihatnya mayoritas rokok ya Mas ya, sponsornya rokok, cocok Mas ya? Iya lagi banyak rokok. Nah sedangkan semisal rokok ini kan salah satu faktor kematian dari COVID-19 ini. Nah itu kira-kira menyiasatinya itu gimana Mas ya? Apa dari sudut pandang Mas sendiri kira-kira? Maksudnya rokok itu jadi salah satu pemicu gitu ya. Pemicu ya. Karena kalau gara-gara COVID kan COVID-nya tidak mematikan, tapi ketika mereka bereaksi dengan penyakit lain jadi mematikan. Iya. Oh gitu maksudnya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya selalu percaya bahwa saya ngomong-ngomong makan dari perusahaan rokok,
Jadi saya Ya, jadi ya. konsultan untuk beberapa perusahaan rokok. Hmm. Saya punya teman orang yang begitu menghamba sama perusahaan rokok. Saya punya teman yang begitu anti sama perusahaan rokok. Tapi kemudian dari situ saya jadi bisa mengambil sikap, dan saya jadi ada di tengah-tengah gitu, karena saya punya tujuan yang lain yang mungkin nggak bisa dipandang secara persis dengan mereka yang begitu menghamba, dengan mereka yang anti gitu. Hmm. Menurut saya setiap industri itu punya 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 dorongan baik dan dorongan jeleknya sih. Ketika tadi Diram berpendapat bahwa misalnya rokok adalah salah satu pemicu penyakit penyakit lanjutan yang Komorbid, Mas. bahasanya apa? Kematian lah. Komorbid. Komorbid. Faktor resiko lah. Resiko. Faktor resiko, oke. Harus pakai bahasa manusia, saya terlalu awam. Iya, faktor resiko aja, Mas. Faktor rokok sebagai faktor resiko gitu ya. Iya. Saya menempatkannya lebih kayak apapun bisa jadi resiko gitu sekarang. Sama kayak misalnya minuman keras gitu. Sama seperti misalnya mabok kekuasaan juga kacau ya. Moshing. Iya. Moshing. Menurut saya daripada rokok ya, lebih bahaya pelecehan seksual di scene musik gitu. Karena rokok itu kontrolnya ada di diri kita gitu. Sama-sama ada di diri kita gitu. Saya bisa aja hari ini saya makan dari perusahaan rokok, tapi saya nggak ngerokok gitu. Bisa aja, karena saya punya alasan yang sangat kuat kenapa saya tidak merokok. Saya punya alasan yang sangat kuat ketika saya minum gitu. Yang harus ditumbuhkan adalah pemahaman di dalam diri masing-masing gitu, bahwa itu semua yang kita ambil tuh pilihan. Mulai dari jadi sayap kanan, jadi sayap kiri, jadi pemain bola, jadi politisi, jadi dokter gigi, ngerokok, minum minuman keras, orientasi seksual, kiri kanan atas bawah, semua pilihan gitu, dan semua harus bolehnya dari diri sendiri. Buat saya seperti itu. Tapi ya saya bisa memahami ketika ada teman saya yang bilang, oh saya nggak mau main di acara rokok karena saya nggak mau berkontribusi pada faktor resiko gitu ya. Yang mungkin menyebabkan, oh ya nggak apa-apa juga. Ada orang yang bilang, oh kita nggak bisa gerak kalau nggak ada sponsor rokok. Iya nggak apa-apa juga. Jadi kalau buat saya semua harus dibalikin lagi ke pemahaman individunya seperti apa gitu. Karena nggak bisa dilihat hitam putih gitu aja sih dia. Iya. Jadi masih terserah, tergantung dari misalnya penyelenggaranya ya, ataupun musisinya mungkin ya. Iya, semua balikin lagi aja. Kayak misalnya saya suka banget saya punya respect yang sangat besar dan suka banget sebagai di level penggemar sama dua band, Frau dan No Stress dari Bali. Iya. Keduanya menolak untuk main di acara rokok dengan alasan apapun. Jadi ya saya tetap ya nggak apa-apa karena saya konsumsi adalah musiknya, bukan sikap politis mereka terhadap brand-brand tertentu gitu. Iya. Dan itu akhirnya balik lagi kan ke saya sebagai individu gitu. Saya punya preferensi seperti apa. Oke, kira-kira Mas, misalnya kita kembali lagi soal protokol kesehatan misalnya. Kalau misalnya terkait misalnya panggung musik nih, ada protokol kesehatan untuk misalnya membatasi pengunjung, atau misalnya ada jarak nih antar pengunjung yang mencegah moshing, atau mungkin pendengar belum tahu bahwa moshing itu ya goyang-goyang ala musik-musik keras ya, itu membenturkan badan, ataupun misalnya stage diving, lompat dari bibir panggung gitu. Itu kalau misalnya tanpa hal-hal seperti itu, apa nggak menghilangkan esensi dari pagelaran musik nggak kira-kira Mas ya? Ya menghilangkan lah, tapi daripada nggak ada,
Daripada nggak ada ya. Oh, Iya, iya. harap diingat bahwa semua yang kita punya dari Maret 2020 dan ke belakang itu udah hancur berantakan. Jadi yang kita lakukan sekarang ke depan adalah membangun sesuatu yang hancur berantakan itu satu demi satu lagi gitu. Dan buat saya pola pikir membangun itu mungkin akan menghasilkan banyak pemakluman ya. Iya, 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 iya. Jadi ya udahlah daripada nggak ada, nggak apa-apa lah, nggak usah moshing. Hmm, hmm. Pasti akan Atau ketemu mungkin bentuk-bentuk baru iya, lah. iya. Atau itu mungkin ya proses adaptasi juga kita ya. Iya ya, Ada maksudnya manusia kan iya, manusia selalu diberkahi sama hmm, kemampuan beradaptasi kan. Rasanya sih ya harusnya nggak sulit-sulit amat ya. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Yang jelas ada aja dulu Mas ya, itu ya intinya. Iya, kalau buat Adain saya aja sih dulu. ada aja dulu. Iya. Iya, iya. Mana kalau Nanti apapun mikirin, itu nanti. soalnya kalau mikirin nanti begini, begitu, aduh, nggak mulai-mulai kita. Iya, 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 iya. Gitu. Oke Mas, kalau harapan Mas sendiri ya, dengan adanya istilah new normal ini apa sih untuk misalnya untuk industri musik dan lain Ya sebagainya? harapan saya sih nggak muluk-muluk lah, kita sehat aja dulu. Soalnya sehat sama punya kesadaran lah. Maksudnya kalau eh, kita mengikuti, saya menolak banget sih secara pribadi, saya menolak banget berkontribusi dalam fear yang disebar oleh banyak orang di sekitar kita gitu yang Hmm. pakai APD sembarangan lah, pakai masker Oke, oke. berlayer-layer, yang heboh-heboh itulah. Karena Iya, kan udah iya. terbukti kan, makin kesini orang makin seperlunya kan. Hmm. Kayak kita nyaris sudah nggak ngelihat lagi orang super heboh yang pakai Hasimat. macam ya. Belanja di supermarket ya. Iya, itu kan kayak wah gila nih kacau banget. Iya, iya. Iya, itu kan sebenarnya Iya, mungkin iya. dia berpikirnya bahwa oh saya mau secure, tapi secure dari Hmm, apa? Apakah kamu mendefinisikan hmm. dengan baik ancaman yang mengancam kamu? Kan itu yang Iya. sebenarnya penting kan, bahwa kita tuh sebenarnya punya definisi yang baik nggak sih terhadap terhadap ancaman yang mengikuti. Kayak pasangan saya giginya apek banget tuh dia lagi root Iya. canal. Oke, oke, oke. Dan root canal kan nggak bisa yang sekali selesai kan. Iya, Terus iya, iya. tiba-tiba dia kebetulan pergi residensi ke luar negeri, jadwalnya Hmm. memang sama dokternya di blok. Iya, Oke, iya. ini saya bikin aman 3 bulan ya. Oke, oke. Jadi begitu kamu pulang, kamu balik lagi. Nah, pulang pas pandemi. Hmm. Wah, itu memutuskan untuk pergi ke dokter giginya tuh panjang. Cuman salah satu diskusi yang muncul dalam pembahasan kita adalah protokolnya gimana Hmm. seharusnya. Karena praktek kedokteran kan tidak berhenti gitu. Oke, oke, oke. Iya kan, kalau kita punya Iya, betul, masalah, betul. masa kita nggak bisa minta bantuan hanya gara-gara Betul. kita takut. Hmm. Itu nggak Ya, oke kalau banget. Dan akhirnya kesehatan kan protapnya jelas Mas ya. Beda mungkin makanya, dengan aneh ya. iya makanya. Tapi maksudnya itu kan sebenarnya upaya untuk memahami ancaman kan. Oke, 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 oke. Iya kan, maksudnya kayak Ya, sekarang betul, betul. dokter gigi protokolnya begini. Misalnya dia harus pakai APD, terus alatnya mungkin ada yang ini nggak sih kayak tukang tato nggak sih yang kayak harus nunjukin ini saya baru ya ininya ya nggak tahu Hmm. juga gitu. Tapi penting buat saya untuk kita semakin banyak orang yang memahami dengan baik ancamannya apa gitu. Karena kita perlu menghadapi persoalan ini ya seperlunya gitu. Iya, iya, iya. Perlu. Masalahnya apa ya kita hadapi. Tapi kalau ditambah sama fear, aduh Hmm. capek gitu. Capek Iya, banget. iya, iya. Jadi intinya Mas ya, menghilangkan ketakutan itu sendiri dulu ya. Iya, kayak masalah gini deh, saya ada satu persoalan personal yang sangat
saya harus kompromi sangat keras karena saya punya claustrophobic pakai masker dari zaman dulu tuh. Jadi kalau saya naik motor saya nggak pernah pakai masker karena saya nggak suka, sesak nih saya nih. Iya. Sekarang akhirnya adaptasi yang saya lakukan ketika aturannya jadi harus pakai masker di ruang publik dan saya tiap hari masih jalan kaki olahraga. Ya udah saya memilih jalur yang sepi, yang nyaris nggak ketemu orang, di mana saya bisa ngebuka masker saya gitu. Tapi kemudian ketika ketemu konsentrasi orang yang banyak ya saya hargain lah, keluarin maskernya dari kantong pakai. Oke. Itu kan sebenarnya adaptasi yang dilakukan kan, walaupun ya bisa didebat kayak kamu nggak efektif segala macam. Ya saya punya claustrophobic juga nggak efektif gitu sebenarnya. Bukan masalah yang bisa digeneralisir kan. Iya. Jadi menurut Mas kalau misalnya gig atau penampilan yang mengharuskan pakai masker gitu, misalnya artisnya nampil pakai masker dan penonton harus pakai masker, itu cukup mengganggu nggak Mas? Kalau artis sih ngeganggu ya. Iya. Mana dia mau nyanyi, mic-nya ada masker. Makanya itu sebenarnya adalah protokol yang harus keluar dari otoritas sih. Kalau penonton rasanya oke. Kita nggak bisa hindarin ya. Nanti satu hari kita datang ke pertunjukan, ya harus pakai masker gitu. Nggak bisa dihindarin. Saya juga kemudian bagian dari adaptasi juga masalah saya tadi saya berhasil ketemu sama satu orang teman yang dia bikin masker agak gede moncongnya. Jadi nggak kerasa claustrophobic-nya lumayan terkurangi lah. Nggak kerasa kainnya nyentuh. Iya. Untuk hidung dan dan mulut kan. Itu PR banget sih. Makanya saya respect banget sama dokter-dokter yang harus pakai itu kemana-mana, gila sih. Iya Mas. Ya tapi maksudnya kita perlu otoritas perlu untuk menentukan protokol sampai sedetail itu. Misalnya tadi apakah yang di panggung harus pakai masker apa enggak, atau sterilisasinya gimana gitu, kita nggak tahu. Iya. Oke. Jadi semoga sih kepikiran sampai sana ya. Iya. Jadi sekarang ini tugasnya industri musik nih bagaimana selain mengakhiri transmisi penyakit juga mengakhiri transmisi kesengsaraan ya. Orang-orang bergiat industrinya kan. Iya. Kayak sekarang aja. Semoga kayak sekarang aja pertengahan Juni aja ketika ada PSBB transisi. Istilahnya banyak banget tuh. Harusnya ada yang nulis tuh istilah-istilah yang digunakan otoritas tuh. Kreatif. Oh iya. Kayaknya sudah ada di asumsi Mas. Asumsi sudah ada nulis. Nambah mulu istilahnya, bajingan. Gila. Bagus. Susah banget ngertinya. Ini apalagi PSBB tapi transisi gimana sih? Kayak di PSBB transisi ini kan juga. Tiba-tiba orang udah mulai banyak pergi ke kantor dan segala macam. Saya sih tipe kerjaan saya banyak kerja dengan agensi gitu. Ini udah ketemu agensi-agensi yang geragas, yang udah lama nggak bisa cari uang, tiba-tiba ayo kita cari uang lagi. Dan itu benar kayak ritme kerjanya gila sih. Jadi ya mungkin nanti musik begitu juga ketika udah dibuka, semua orang langsung bikin konser aja lagi. Iya. Ya semoga lah Mas, semoga cepat berakhir. Semoga, saya sih pengen proyek saya Felix nyatet gig 2020 itu berlanjut terus. Oke, iya. Ya kita doain deh Mas, yang terbaik lah untuk proyeknya Mas ya. Terbaik. Tapi wait and see. Sip. Oke Mas, menurut Mas nih, sebutkan 5 lagu yang mewakili perasaan Mas di pandemi COVID ini. Sekarang? Iya, sekarang. Oke. Suar, Terjadilah. Oke. Terus Festivalis Gas. Enggak. Oke. Terus Pangalo Anthem. Yang Pangalo Anthem harus dilihat, harus dicari ya. Kalau yang buat yang dengerin karena liriknya keren banget. Oke.
Oke, itu rekomendasi lagu ya. Iya. Untuk para Kalau pendengar wajib tuh Survivor harus dengar. Kalau kamu mendengarkan lagu Pangolo judulnya Anthem itu kamu ngerti kenapa itu relevan buat era kita sekarang. Terus Nadine Amizah featuring apa sih itu nama bandnya, Syarikat Idola Remaja, Sorai. Ada Sorai. track terakhir di Sorai itu single lamanya Nadine Amizah tapi di remake ulang untuk album penuhnya dan menampilkan si Syarikat Idola Remaja. Sama satu lagi Dialog Dini Hari judulnya Garis Depan. Oke. Itu ya. Jadi apa tadi diulangin Suar judulnya Terjadilah. Festivalis judulnya Gas. Pangalo judulnya Anthem. Nadine Amizah featuring Syarikat Idola Remaja judulnya Sorai. Satu lagi Dialog Dini Hari Garis Depan. Oke, jadi itu 5 lagu ya, 5 lagu untuk para Survivor. Survivor itu pendengar ya Mas ya, pendengar kami. Ya, untuk kalian dengarkan dan renungi Mas ya, gitu ya. Ya, boleh. Boleh ketawa-ketawa sambil dengerin, bebas. Iya. Ya, kadang-kadang sih Mas ya, hal yang paling enak tuh dari kegetiran tuh menertawakannya Mas ya. Iya. Gratis lagi. Gratis. Kan kita ujung-ujungnya cuma bisa ketawa. Iya, betul Mas. Oke, ada last statement? Last statement apa ya? Enggak lah, sehat-sehat aja semuanya. Sehat aja. Jangan lupa bahagia. Oke. Terima kasih Mas atas kunjungannya ke podcast kami. Terima kasih Diram. Kami ucapkan terima kasih. Terus semoga orang-orang terdekat yang Mas tadi sebutin bisa segera sehat. Dan juga proyeknya terus jalan dan bisa berhasil, dan juga utamanya industri musik kita bisa bergeliat kembali agar masyarakat kita ini bisa sehat mental ya, sehat secara mental, sehat fisiknya, sehat jiwanya dan lain sebagainya. Oke Mas, sekian, terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa kawan-kawan Survivor, sampai jumpa di episode selanjutnya.